Allah sematkan, Allah urai, pinjamkan dari namanya, liujillahu, untuk memuliakan Sayyidina Muhammad SAW. Jadi nama Allah, Allah kasih ke Nabi Muhammad SAW, tapi ketuhanannya tidak diberikan ke Nabi Muhammad. Maka kita tidak pernah menuhankan Nabi Muhammad SAW. Tanya ke dalam kolbumu. Berarti dari sekarang harus melatih. Nanya kolbu, mesti mulai dilatih. Berarti setiap hari mesti duduk waktu sore, waktu pagi, latihan baca syahadat Nur Muhammad SAW, baca zikir, zikir kolbu, zikir fikrah, zikir sir, zikir ruh. Mulai dizikirkan itu semua, ya. Mulai kita dialog dengan diri kita. Ada faidah baca nama Nabi, di mana ada tempat dibaca nama Allah, dibaca nama Nabi SAW, tanazzalat fihi al-barakat wal rahmat wal futuhat wal kusyufat wal syuhudat, ya. Di tempat yang dibaca di situ nama Allah, nama Nabi, maka Allah bukakan batin orang di sana, Allah beri cahaya rumahnya. Kalau ada cekcok akan cepat selesai, kalau rezekinya seret itu akan Allah mudahkan. Tapi tujuan kita bukan itu, tujuan kita mendekatkan diri kepada Allah, mengenal kekasih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil rahmah, sayyidil birahmatihi wa imaman fil ardi was sama. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Balik bantu kencang. Ya, sebelumnya kita membahas sampai halaman 208, 289. Sekarang kita masuk ke halaman 290 ya, atau 94. Baik. Di kajian sebelumnya, kita sampai kepada hadis nama-nama Nabi SAW. Di hadis 628 misalnya, Nabi menyebut kalimat innallaha yuhibbu min ibadihi ruhama. Allah mencintai antara hamba-hambanya ar-ruhama. Sekali lam, ar-ruhama. Di Quran surah Al-Fat ayat terakhir, ruhama bainahum. Maka ruhama itu nama umat Nabi SAW, sebenarnya itu pecahan dari nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu nama-nama penting beliau itu, ya. Ar-Ruhama itu nama umat Nabi SAW, tapi sebenarnya itu namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya Sahih Bukhari, Muslim, dan ayatnya ada yang mengingkarinya. Ar-Ruhama sebagai nama. Jadi itu nama sifat. Jadi nama itu ada pada perbuatan, ada pada pencirian, ada pada sifat-sifat karakter, ada pada atribut, ada pada zat. Maka ada nama isim fi'il, ada isim al-asma'ul husna, ada isim sifat, ada isim zat. Ya, itu perbedaan-perbedaan itu. Jadi maka kenalnya kita dengan suatu objek, semakin kenal kita dengan namanya, semakin banyak namanya yang kita tahu, semakin iltaqat ta'rifatuka bil ma'lumat. Ya, kullama jama'ta asma'ahu jama'ta ma'arifahu. Ya, semakin engkau mengenal nama-namanya, semakin juga engkau mengenal yang punya nama. Ini saya nanti kalau awal kita mulai pembangunan kedua untuk ini, kemarin kan pagar ya untuk Surabaya, terus Joglo, nanti kita tambah kajian entah di Jati Kramat entah di Buaran, kajian Al-Asmaul Husna. Ini masih kita istikharahkan pakai kitab Maulana Zarruq atau pakai kitab Maulana Al-Imam Suhrawardi. Kita lagi istikharah, atau mungkin ketemu kitab yang lain. Yang penting kita punya sanadnya,
Atau yang kita ziarahin kemarin itu ada yang nulis juga. Ya, ada yang nulis yang kita ziarahin silsilah Naqsyabandiyah kemarin. Dan ini sebagai tahdus bin ni'mah yang tidak ikut, semoga dapat bau-bau berkahnya lah ya. Amin ya Allah. Kita ikut mendoakan semua yang ngaji, semua yang berkhidmat, semua yang ngajar, semua yang berwakaf, berinfak, semua orang yang mendengarkan, yang ikut ngaji go offline ke online ya, di makom-makom silsilah para wali-wali Allah ya. Boleh nggak doa di kuburan? Hah? Emang beda doa di kuburan sama di rumah? Doa di kuburan masjid sama aja kan. Yang penting jangan minta ke kuburan. Antum doa di rumah minta ke kuburan ya sama aja. Gitu? Doa di rumah minta ke kuburan sama nggak? Doa di kuburan mintanya ke Allah beda nggak? Beda. Makanya Nabi SAW ketika di hadis Abu Daud sampai setelah menguburkan seorang sahabat, apa kata beliau? Istaghfiru li akhikum wada'u lahu khairan fa innahu al-an yus'al. Mintain ampun buat dia, doakan dia baik-baik. Itu di mana doanya? Di kubur. Allahumma fir lahu warhamhu. Di mana kita baca? Di kubur. Berarti berdoa dekat mayat, dekat kubur sama aja. Yang penting kalbunya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua yang sudah ditalqin, yang sudah ngaji kita dapat al-madad an-nuri al-muhammadiyah, madad nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya semoga nanti tempat suluknya jadi, nggak tahu tahun depan apa tahun ini. Tahun ini nggak kejar ya. Ya siapa tahu kekejar ya. Kekejar dananya dulu. Dan antum sudah lihat ribat itu bukan punya saya, bukan punya Umi juga, bukan punya Bu Yaswi, bukan punya Bu Aldomi, punya bahkan Bu Aldomi, Bu Yaswi ini waktunya sama keluarganya sudah tersita antum. Jadi mereka aja tuh sudah nggak memiliki waktunya sempurna, sudah habis sama kalian itu sudah. Ya. Habis ngaji lagi. Bu Aldomi habis ngaji hari Rabu, ngaji lagi di rumah bisa sampai jam 3. Terus kapan dia waktunya sama istrinya? Kapan dia waktu sama anaknya? Ya begitulah resiko jadi guru. Salah lu. Allahumma sholli ala sayyidina. Salah satu nama Nabi itu Ruhul Kudus, Ruhul Haq. Ya, ada di halaman 259 ya. Salah satu nama Nabi. Bahkan ada nama Nabi itu, jangan salah kalau orang nyebut Nabi itu Mehmet, Mamat. Emang ada. Di kitab terdahulu namanya Mat. Ya. Artinya orang baik. Apa artinya Mat? Min. Ya. Jadi kalau ngasih nama anak Mamat tuh bagus itu. Ya. Ada namanya agak keren dikit, Kusam. Ya. Bukan Kusam. Kalau ente wajahnya Kusam kayaknya. Ini Kusam. Kusam itu al-jami' lil khair, yang menggabungkan yang baik-baik. Ada juga nama beliau Munhaminna. Al-Munhaminna. Al-Munhaminna itu artinya yang terpuji. Dalam bahasa Suryani ada makna lainnya. Salah satu nama beliau adalah nama dari muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani, yaitu Qutayb. Qutayb itu bisa berarti gagang sendal atau gagang pedang. Qutayb al-Ban itu wali Malamatiyah. Seorang wali al-Ghaus punya murid wali kutub Malamatiyah, namanya Qutayb al-Ban. Jadi jangan dikira Malamatiyah itu sudah habis. Saya kira sudah nggak ada itu dulu. Tolong diamankan itu, pindahin ke kamar. Ya. Ajak ke kamar sana ya. Apalagi nama Nabi Muhammad SAW. Tadi namanya apa? Ruhul Haq. Ya. Ada namanya Sahibul Izar, yang suka pakai sarung. Kecelanan ya. Ya mulai-mulai ya. Saya dulu juga nggak senang pakai sarung. Kira sarung itu NU sama PRT. Kita kalau di Sumatera PRT ya. Kalau di sini NU. Saya kira itu orang NU. Kita dulu rutin ngisi kajian di salah satu masjid Muhammadiyah. Saya diketawain sama pengurusnya. Saya bilang, ini sunnah Pak. Enggak, itu mau orang NU kata dia. Astagfirullah ya.
namanya Muhammadiyah, tapi ternyata sudah nggak mengamalkan sunnah Sayyidina Muhammad SAW. Dulu saya ngajar hadis, ngajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim di beberapa masjid Muhammadiyah. Karena gaul kita di komunitas keluarga Minangkabau separuhnya Muhammadiyah, ya. Dan senior-senior kita rata-rata Muhammadiyah. Saya juga bukan sekolah Perti ya, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Cuma guru saya untuk ilmu tafsir saya ngaji ke orang Muhammadiyah. Untuk ilmu tasawuf, ilmu akidah, ilmu tarekat, ilmu fikih, kita dulu ngajinya ke ulama Perti, Abuya Nu'man Bashir, Abuya Hasan Basri juga namanya. Abuya Hasan Basri itu, tapi partai, mereka berpartai dulu aja. Coba antum lihat. Abuya Nu'man Bashir itu dulu P3, masih hidup. Pas PKS maju, jadi PKS, maka saya dulu ikut PKS dulu. Ya, dulu bukan PKS, PK. Terus guru saya Abuya Hasan Basri, beliau seorang masyumi. Jadi di darah kita mengalir juga pemikiran-pemikiran siasah itu, ya. Tapi masyumi itu yang saya lihat dulu ketika kita nonton masih remaja. Dulu semua partai melakukan pegelaran partainya, orasi di TVRI, dulu masih TVRI ya. Habib masih dapat lah. Dari semua yang orasi partai Islam, saya jatuh cinta dengan partai PBB dulu. Yusril Iza Mahendra sekarang jadi Menko ya, emang tuh orang cerdas sekali. Semoga menteri-menteri Prabowo Allah bantu dengan kerohanian, ya. Amin Norbal. Semoga nggak ada yang korupsi, amin. Nggak ada yang nepotisme, nggak ada yang kolusi, amin Norbal. Kalau ada semoga mereka cepat insaf, ya. Dan gak usah ketangkep ya. Sadar sebelum ketangkep, jadi balikin gitu. Karena yang mau kejar sampai ke Antartika kan, ya, biayanya lebih gede itu. Jadi nama beliau ini banyak. Di kitab ini berapa nama? Di kitab Dalail 214, ya. Di kitab ini nggak nyampe. Di kitab Asy-Syifa. Cuma sumber Dalail itu kitab Asy-Syifa, ya. Terus Imam Suyuti ngumpulin nama Nabi sampai 700, ya. Imam yang lain ngumpulin sampai 900. Nah, sekarang yang baru-baru ini orang Syinkit, ya, dia mengumpulkan sampai 1995. Dan nama Nabi lebih banyak dari itu, ya. Nama Nabi lebih banyak dari itu. Baik, sekarang kita masuk ke 294. Fasal fi tasyifillahi ta'ala lahu bima sammahu min asma'ihil husna. Jadi sekarang Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan memberinya nama dengan nama Al-Asma'ul Husna. Beda kan? Allah tidak memberikan ketuhanannya ke Nabi Muhammad, tapi meminjamkan namanya kepada Nabi Muhammad SAW. Beda? Itu beda. Jadi kalau kita panggil Rasulullah itu Rahim, bukan Rahimnya Rabb, tapi Rahimnya adalah Al-Abad, Khairul Abad, Khairul Khalq. Baik, mari kita baca suratul Fatihah ila ruhin Nabi SAW wa ila Imam Qadhi Iyad sahibul kitab Syifa itu Mustafa Al-Fatihah. Ya Rabbi, suratul An'amta min fadl ya. بسبب متصل الإمام القاضي عياض. قال الفصل في تشريف الله تعالى له بما سماه به من أسماء الحسنى ووصفه به من صفات العلى. Satu fasal tentang kemuliaan yang memberikan kepada Sayyidina Muhammad SAW dengan nama-nama yang dia miliki dan yang disifati dengan nama itu dan sifat itu. Qala al-mu'allifu ma ahra hadha al-fasl bi fusul al-bahr al-awwal lidkhiratihi fi silk madmunha wa bidaydihi bi'adl ma'inha. لكن لم يشرح الله الصدر للهداية إلى استنباطه ولا أنار الفكر لاستخراج جوهره والتقاطه إلا عند الخوض في الفصل الذي قبله فرأينا أن نضيفه إليه ونجمع به شمله. Berkatalah Imam Qadhi Iyad penulis kitab ini, betapa menariknya, betapa padatnya satu fasal ini sebagai kelanjutan dari fasal yang pertama.
karena disebabkan oleh kesatuannya, karena kesatuannya dalam menjalani kandungan-kandungannya. mengalirkannya. Karena kesatuannya dalam mengalirkan makna-maknanya atau kandungan-kandungan namanya, dan dipenuhi dengan manisnya rasa ma'iniha, Yani madmun huwa. dan dipenuhi dengan disebabkan dipenuhinya bab ini dengan manisnya kandungan isi dari pasal ini. Nah, ain ya. Namun demikian, Allah tidak akan melapangkan dada kita untuk menerima petunjuk, untuk mendapatkan menggali nama-namanya. Begitu juga Allah tidak akan menerangi pikiran-pikiran kita untuk menggali mutiara-mutiaranya, dan untuk memperoleh yang tersembunyi dari makna-maknanya, kecuali di saat kita menyelami, memahami pasal yang sebut ini. Oleh sebab itu, kami melihat ini perlu disandingkan kepada pasal yang sebelumnya, dan kami himpunkan dengan pasal sebelumnya kandungan-kandungan yang ada pada pasal ini. فاعلم أن الله تعالى خص كثيرا من أنبيائه بكرامة خلعها عليهم من أسمائه كتسمية إسحاق وإسماعيل بعليم وحليم، وإبراهيم بحليم، ونوح بشكور، وعيسى ويحيى ببر، وموسى بكريم وقوي، ويوسف بحفيظ عليم، وأيوب بصابر، وإسماعيل بصادق الوعد، كما نطق بذلك الكتاب العزيز في مواضع ذكرهم صلى الله وسلم على جميعهم. Ketahuilah oleh engkau bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan kebanyakan para nabinya dengan kemuliaan yang Allah tempelkan pada mereka, yaitu dengan melekatkan nama-nama Allah kepada para nabinya, seperti penamaan Nabi Ishak dan Nabi Ismail dengan Nabi Ishak sebagai nabi yang alim, Nabi Ismail sebagai nabi yang halim, Nabi Ibrahim sebagai disebut dengan halim, Nabi Nuh sebagai syakur, Nabi Isa dan Nabi Yahya dengan al-bar, Nabi Musa dengan sebutan karim dan qawi, kemudian Nabi Yusuf dengan panggilan hafizun alim, dan Nabi Ayub dengan panggilan sabir, dan Nabi Ismail dengan panggilan sadiqil wa'di, sebagaimana Alkitab Al-Quran menjelaskan, menyatakan seperti itu di banyak tempatnya. Semoga salawat dan salam Allah kepada mereka semua. Wa faddala Muhammadan nabiyyana sallallahu alaihi wasallam bi an hallahu minha fi kitabul aziz wa ala alsinati anbiya'ihim bi'iddatin katsiratin ijtama'a lana minha jumlatun ba'da i'malil fikri wa ihdharil dhikri إذ لم نجد من جمع منها فوق اسمين ولا من تفرغ فيها لتأليف فصلين. Sedangkan Nabi Muhammad SAW di kita, Allah istimewakan dengan cara Allah hiasi beliau dari nama-namanya di kitabnya Allah Subhanahu wa taala, dan melalui lisan-lisan para nabinya dengan banyak jumlah penamaan. Ijtama'alana minha jumlatun, terkumpullah terhadap kami beberapa jumlah setelah kami fikirkan dan kami zikirkan, setelah kami renungkan, karena kami tidak menemukan orang yang menjama', orang yang terhimpun pada diri orang itu lebih dari 2 nama. Wala man tafaragha fiha li ta'lifi faslaini. Begitu juga orang yang atau nabi sebelumnya yang tafaragha fiha li ta'lif faslaini, yang telah selesai, yang telah khusus, orang yang mengkhususkan padanya untuk tersusunnya 2 fasal. Yani hadain al-faslain غير موجود في أي كتاب. Dan kami belum temukan dalam kitab-kitab sebelumnya orang yang menghimpunkan atau membahas tentang nama-nama Nabi berulang dalam 2 fasal. Ada yani tesis baru.
Hararna. وحررنا منها في هذا الفصل نحو 30 اسما ولعل الله تعالى كما ألهم إلى ما علم منها وحققه يتم النعم بإبانة ما لم يظهره لنا الآن ويفتح غلقه. Dan di sini kami susun, kami paparkan pada pasal ini kira-kira 30 nama lagi, dan semoga Allah menyempurnakan nikmat-nikmatnya sebagaimana Allah ilhamkan kepada apa yang Allah ajarkan. Biibanati, dengan cara menjelaskan apa yang belum dijelaskan kepada kami sekarang ini, dan yang belum dibukakan kunci-kuncinya. Berapa nama? 30? Tambahan 30. 30 nama dari Asmaul Husna. Lanjut ya. Kita lagi ya. Wa min asma'ihi ta'ala al-hamidu wa ma'nahu al-mahmudu li'annahu hamida nafsahu wa hamidahu 'ibaduhu wa yakunu aidan bima'na al-hamidi li nafsihi li a'mali ta'ati. Baik, ya. Jadi kata beliau, kalau Allah memang tidak membuka dada kita untuk memahami bab ini, nggak akan ketemu. Itu sebabnya kawan saya ada seorang sayyid dulu, Habib Syarif, orang Sulawesi Tengah, kuliah di Madinah, namanya Alwi, dapat beasiswa. Tiap kali dapat beasiswa dikata-katain namanya beasiswa, Isya Alwi min asma'illah, kamu kok namamu nama Tuhan. Jadi tiap kali dapat beasiswa dia tersiksa, akhirnya dia pindah ke Sudan. Kayaknya sekarang sudah sukses jadi ulama besar mungkin di Palu ya. Mungkin dia masih ingat sama saya, dan kalau saya masih ingat sama dia. Ya, Habib Ali ya. Zuriatnya guru tua. Di sana ada sebutannya guru tua yang di Palu yang mendirikan Al-Khairat. Al-Khairat itu NU-nya orang Sulawesi, kayak PRT NU-nya orang Sumatera ya. Lalu beliau mengatakan, kalau memang dadamu nggak dikasih hidayah Allah, kamu nggak akan paham ini. Nah, semoga hadirnya kita siang dan sore ini bagian dari cara Allah membuka dada kita. Amin. Dan beliau mengatakan bab ini nyambung dengan bab-bab sebelumnya. Makanya tadi saya mengulang sedikit bab-bab sebelumnya. Bab sebelumnya itu tentang nama yang Nabi sebutkan, ini loh namaku ada Ahmad, Muhammad, Mahi, Aqib. Lalu ada nama-nama di kitab-kitab terdahulu kayak Baraklitis, apa dulu? Apa istilahnya tuh ya? Saya lupa, ada di kitab ini tulisannya pakai bahasa Arab, Barak ya. Barak apa gitu ya? Bahasa Suryani Baraklit. Ya, Baraklitus kalau di bahasa Yunani-nya. Baraklit itu artinya Ruhul Kudus. Ya, cuma dalam interpretasinya ahli kitab itu Sayyidina Isa. Dalam interpretasinya Imam Ibnu Katsir, Ibnu Sirin, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka beliau mengatakan fa'lam, jangankan Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi terdahulu di Quran juga diberi nama dengan nama-nama Allah. Contoh dua sahabat nabi yang bersaudara. Jadi nabi itu yang bersaudara. Bapaknya nabi, anaknya nabi semua. Nabi Ishak, lalu abangnya Nabi Ismail. Nabi Ishak disebut Ghulamun Alim. Walaupun antara kita dan dia ada berbeda paham ya, nggak ada masalah. Orang udah meninggal ya. Walaupun antara kita dan dia ada berbeda paham ya, nggak ada masalah. Orang udah meninggal ya, rahimahullah, farallahu. Ya. Wa Isa wa Yahya, Nabi Isa dan Yahya disebut bar, orang baik. Kalau bar di Indonesia lainnya. Tapi saya punya guru namanya dulu Bu Bar. Ya, istri dari Buya Hasan Basri kedua yang ngajarin kitab kuning. Ketua MUI, Payakumbuh lama. Bu Bar namanya. Waktu umur kita 13, dia dulu kan nilai saya dikasih sama dia 4. Akidah akhlak 4 tuh gila kan. Ya, sekarang ajar kitab. Jadi dia tahu kita suluk. Waduh. Kalau dia nggak malu,
Dia peluk-peluk saya, apa? Saya panggil, nak, bener kamu ikut tarekat? Bener kamu suluk? Ya bu, kenapa bu? Top, gitu doang. Top itu pergi. Lain lagi ada satu ibu tamatan Parabe, guru bahasa Arab yang sampai hari ini berkesan sama saya. Dengar saya suluk, langsung saya disidang sama dia. Kamu sini. Tuh, kenapa bu? Bener kamu ikut aliran sesat? Ya, rahimahullah, udah wafat ya. Enggak bu, saya kan juga belajar syariat bu. Saya belajar fikih bu, nggak ada yang sesat. Katanya kalau zikir lampunya dimatiin. Perasaan nggak pernah dimatiin, bu hidup terus begitu. Paling ada satu yang gede dimatiin, yang kecil dihidupin. Kan kita polos-polos aja. Oh gitu ya. Terus ada bid'ah nggak? Nggak ada bu. Aman-aman aja. Ya, ibu lihat aja saya ada bid'ah nih. Habis itu dia bilang, ntar ya kamu saya ajarin makna la ilaha illallah. Saya ingat Syekh Ibrahim Musa Parabe kan juga pakar menjelaskan makna la ilaha illallah. Jadi kita punya sanad juga ke Parabe itu, dan kita juga dapat sanad dari Syekhul Mahdi yang baru meninggal kemarin. Alhamdulillah rahimahumullah taala. Ajmain ya. Dulu sih kita kira Parabe itu Wahabi, ternyata senengnya sama Imam Ghazali, senengnya sama imam-imam ahli sunnah, sangat kenceng ya. Kemudian disebutkan di sini Nabi Musa digelar apa? Qawi, Amin. Aminnya nggak ada sini ya. Amin nama makhluk. Qawiyun Amin. Nabi Musa itu. Jadi ini dalil perempuan boleh proposal, mau nikah sama orang tuanya. Bilang, orangnya Qawiyun Amin gitu. Nabi Musa maksudnya. Qawi Amin, Qawi sifat Allah, nama Allah, Amin sifat makhluk, nama makhluk. Itu dalilnya ya. Yang ngomong siapa? Putri Nabi Syuaib. Nah, putri Nabi aja boleh minta. Masa putri manusia biasa kayak antum gak boleh minta ya? Minta ke babenya itu Abu Yasfi. Nabi Yusuf disebut Hafizun Ali, jadi dipromosikan sebagai menteri. Hafiz yang menjaga, alim yang sangat mengerti. Nabi Yusuf, Nabi paling cakep sealam semesta setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ada yang lebih cakep dari Nabi Muhammad Sallallahu? Karena ada. Ya. Nabi Yusuf ini boleh disebut bapak takbir mimpi yang paling masyhur di Quran, mentakbir mimpi Sayyidina Yusuf. Maka ilmu takbir mimpi min ulumil Qur'aniyah. Minal ulumil Qur'an. Jadi saya mengingkari takbir mimpi anqara dinal Qur'an. Ya, orang mengingkari ilmu takbir mimpi sama dengan mengingkari salah satu isi dari Al-Qur'an. Kali di ribat itu sekarang sudah ada formulasinya, pengalaman itu dicatat. Gak usah dilaporin, catat aja, gak usah pakai ngomongnya. Capek juga buyanya dengerin. Ya, udah pada dapat. Yang belum ngaji ke sana setiap hari Jumat nanti minta yang sudah tahu. Ya, nanti dilaporin. Yang jujur, jangan ngarang. Apa yang dirasa, apa yang diingat, kalau nggak ingat nggak usah. Baik yang didapat saat zikir ataupun sedang tertidur, dan syaratnya dalam keadaan wudu dan zikir. Ya. Wa Ayub, sehingga Ayub disebut dengan sabir. Sabir nama Allah, sabur, sabir. Nabi Ismail juga disebut sadiq al-wa'd, yang menepati janji. Begitulah Al-Quran menyebut para nabi dengan nama-nama Allah. Berarti secara kaidah ada beberapa nama Allah yang boleh disebut sebagai nama para nabi. Nabi itu makhluk atau Tuhan? Berarti boleh dong nama Tuhan, nama Allah disematkan kepada makhluk. Nah itu dalilnya. Ya, dan itu ayatnya sangat banyak sekali. Maka inilah kekeliruan kelompok Wahabi. Ya, itu sebabnya mereka keahlussunnahannya tidak total. Ya. Mereka bagian dari kita ahlussunnah, cuma tidak total. Dalam akidah mirip, cenderung ke teksi, dalam bab adat nama mereka mengingkari itu, ya, mengingkari itu yang kemudian jadi muskil ya, kalau dengan sahabat-sahabat saudara kita. Tapi antum nggak boleh benci Wahabi ya. Orang-orang Wahabi Salafi itu juga sedang proses mencari kebenaran, karena kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa faddala Sayyidina Muhammad SAW bi anhalla. Nabi Muhammad juga dilebihkan, tapi kata beliau, ini perhatikan. Nama-nama ini tidak didapat langsung dikabarkan Nabi, tapi didapatnya setelah dilakukan proses kontemplasi. Maka beliau mengatakan apa? Ba'da imal fikr wa ihdharil dzikr.
setelah berpikir maksimal, lalu menghadirkan zikir. Dia nggak cukup mikir, tapi juga pakai gitu. Oleh karena itu, di dalam ajaran Ahlus Sunnah, cara mendapatkan ma'rifat itu 4. Ditambahkan oleh Syekh Hasan Syafi'i, masih hidup di Mesir, jadi 5. Pertama, hissiyah, panca indera. Kedua, aqliyah, rasio, akal rasio maksudnya. Yang keempat, tajribah, pengalaman eksperimen atau percobaan. Yang keempat, zauqiyah. Tapi guru kita, salah satu guru saya, mengatakan zauq ini terbagi 2, zauq qalbi, zauq ruhi. Ada zauqnya qalbu, ada zauqnya ruh, itu beda. Ya, berarti kalau begitu sudah 5. Beliau menyebutkan ada yang ke-6, Syekh Hasan Syafi'i. Yang ke-5 menurut Syekh Hasan Syafi'i, berarti ke-6 kalau hitungan ini. Fitrah. Tapi pandangan ini belum direstui oleh banyak ulama, maka saya tidak memakai yang ke-5. Saya memakai hanya sampai ke-4 atau ke-5, ya, yaitu zauq. Dan perhatikan, kemarin kita habis ziarah ya ke Syekh Al-Imam Mansur Al-Maturidi. Jadi akidah kita Ahlus Sunnah, akidah kita akidah Islam. Yang meriwayatkannya siapa? Bukan Bukhari Muslim. Periwayat akidah Syafi'i, Maturidi, Tahawi. Yang kemarin kita ziarah, masih ingat malam-malam? Masih ingat Ayah Zaki? Ya, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu imam petani, dia kalau panen dia bagi-bagi. Jadi orang ngaji dapat makan. Nah, makanya kita di sini sore-sore kita sediain makan. Dulu kita nyediain, sekarang sama yang berebut. Ya, kalau enggak kita standby kok ya. Kita nggak mau hanya teman-teman kenyang kawanya, dadanya, tapi lapar perutnya, jangan sampai. Terus Imam Al-Maturidi itu beliau karena sering berhadapan dengan kelompok rasionalis Mu'tazilah, maka beliau punya padanan epistemologi keilmuan secara ilmiah itu 3 aja. Empirik itu panca indera, akal, ya, dan eksperimen, ya. Atau kalau dalam bahasa Imam Abu Mu'in An-Nasafi, empirik, apalagi akal, nakal, dia cuma 3 aja. Akal dan teks Quran, Sunnah. Itu bahasa Abu Mu'in An-Nasafi. Jadi bab rasa ini berkembangnya di Baghdad, di Naisapur, jadi di wilayah Khurasan. Jadi Khurasan ini dibagi 2. Khurasan Irak, Iran, ada Persia, ada Khurasan Wara an-Nahar. Yang di belakang Iran ada satu pembatas sungai namanya Jaihun, disebut Nahar. Di belakang sana berarti utara, bagian Rusia, Uzbek, Kazakhstan, Tajikistan, semacam, itu disebut Mawara an-Nahar. Nah, ulama di sana pernah mengalami kebangkitan akliyah dan nakliyah itu sezaman dengan kebangkitan Ahlus Sunnah Sufiyah Tariqat Naqsyabandiyah di Bukhara. Jadi di Bukhara lagi bangkit Naqsyabandi, di Samarkand lagi bangkit ilmu akliyah. Tapi Ahlus Sunnah berlawanan terus dengan orang-orang Mu'tazilah. Dan Buya Asfi dapat hadiah dan kawan-kawan ziarah ke Imam Al-Qaffal. Ya, Abu Bakar Al-Qaffal Asy-Syasi. Asy-Syasi itu nama lain dari Tashkent. Syashah dalam logat terbaru Tashkent ya. Syashi, Syashah, jadi Tashkent. Nah, beliau ini murid langsung dari Imamuna Abul Hasan Al-Asy'ari. Di sinilah kemudian sanad-sanad inilah ketemu. Antum bayangkan semua orang di sana Hanafiyah, dia Syafi'i sendiri. Semua orang ya ngikutin Maturidi. Karena itu sesama nama dia, bagi dia, gua mah setara sama Maturidi kata dia. Dia merasa setara dengan Imam Al-Maturidi. Allahumma shalli ala sayyidina. Nah, kalau kitab ini ya, Imam Qadiyat ini dia lebih cenderung ke metodologi Imam Ghazali, ya, metodologi Imam. Dia sezaman dengan Ghazali, lebih muda daripada Imam Ghazali, besar kemungkinan ketemu atau minimal dia dapat kitabnya, sehingga ketika mau mendapatkan satu makna dari Quran, mendapatkan satu ilmu, maka dia gunakan I'malul Fikr,
Dia baca teks berarti empirik. Dia pikirkan maknanya berarti rasio. Dia hadirkan kolbunya berarti zauq. Inilah kenapa kitab ini direkomendasikan oleh ulama-ulama besar. Nah, biasanya ngaji begini ini ulama besar. Antum udah ulama besar belum? Anda udah besar belum? Belum juga kan? Tapi guru kita besar. Masyayikh kita besar. Ya minimal, emang kalau besar itu gimana sih Bu? Kalau dokter udah besar belum ya? Ya minimal punya modal lah baca kitabnya dokter ini. Ya. Kalau ada orang ngejek kita, emang ente orang besar? Oh ya, dibanding ente lah dokter lumayan lah gitu. Itu kabirul mutakabbir ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa kata beliau? Setelah beliau memfikirkannya, lalu merasakannya dengan kolbu, ketemulah dua fasal. Fasal ini tidak pernah ada di kitab lain. Ini yang disebut dalam dunia ilmiah mana tesismu, mana pertanyaan akademikmu, mana yang baru dari kamu. Ini dia. Jangan tahsilul mahsul, menghasilkan yang sudah dihasilkan orang. Bertunggu namanya ngulang, namanya jiplak. Jadi ilmiah itu mesti ada yang baru, nggak mesti sama dengan yang dulu. Ini kesalahan beberapa orang yang ngaku berahli sunnah. Jadi kalau nggak ada di kitab yang lama itu nggak benar katanya. Kalau gitu ini ada nggak di kitab lama? Nggak ada. Dia kemudian menyusunnya dan menjadikan ini pasal baru yang tidak pernah ada di kitab manapun. Itu loh orang berani. Yang paling sering ngomong begitu, tahu nggak siapa? Imam Suyuti dan Imam Sya'rani. Apa kata mereka? Wahada la yasbiquni ahadun. Wahada la yusbaq. Ini nggak pernah ada orang sebelum nulis begini. Boleh lah ngomong begitu? Itu pertanyaan, jawaban akademis. Semacam klaim atau disclaimer? Klaim ya? Klaim itu boleh. Maka saya misalnya ketika nulis S2 tentang apa? Teologi Sufi Nusantara. Apa klaim kita? Sebelumnya tidak ada orang yang merumuskan dan membaca akidah ulama Nusantara langsung dari manuskrip dan gabungan dari beberapa manuskrip. Hanya cuma 1, 2 gitu. Kebanyakan yang buku cetakan. Ya, kebanyakan pakai buku Syekh Sirajuddin Abbas dan tidak mau baca manuskrip. Akhirnya Syekh Sirajuddin Abbas dia ngomong apa tentang Syekh Siti Jenar? Syiah. Apa benar Syekh Al-Hallaj Syekh Siti Jenar Syiah? Wah, sunnah. Ya, Al-Hallaj itu kawannya Ibnu Suraid. Ibnu Suraid itu Syafi'iyul Asr. Syafi'i di zamannya wafatnya sebelum 209, sedangkan Al-Hallaj wafat 309 ya. Kalau Ibnu Suraid sebelum 309. Oke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kata beliau? Wa hararna minha, kami kemudian mengumpulkan ada 30 nama dari Quran yang Allah sematkan menjadi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada PR nih buat Angkubudo Dawami. Ini dijadiin skripsi. Ya, kalau enggak jurnal. Coba dihitung dari yang sebelumnya. Al-Asma An-Nabawiyah. Jadi ada asma yang mansusah, ada asma yang mustanbatah. Ada nama yang dinaskan oleh Nabi SAW, ada nama yang mustanbat, yang diistinbatkan oleh para ulama. Dan istinbat ada dua di situ, ada istinbat fikriyah, ada istinbat qalbiyah. Ya, nah itu metodologi siapa? Imam Qadhi. Iya, nanti bisa di-compare dengan Jazuli, dengan Suyuti, dan dengan buku yang terbaru itu Al-Anwar Al-Ulubiyah, yang tentang nama-nama Nabi Muhammad SAW yang hampir 2000 itu. Oke, sudah mulai nyambung? Berarti pembahasan kita tentang apa? 30 nama Nabi SAW yang diambil dari nama Allah dan istinbat. Istinbat itu artinya penggalian hukum, penggalian makna dari teks yang suci. Itu namanya istinbat. Coba dicatat. Istinbat itu aktivitas menggali makna dari teks yang suci. Nah, lalu apa kata beliau? La'allallahu ta'ala, ya semoga Allah ta'ala kama alhama ila man allama minha wa haqqaqahu yutimmun ni'am bi ibanati ma lam yuzhiru lana al-an. Semoga Allah sebagaimana mengilhamkan kepada terhadap apa yang dia telah ajarkan di antaranya, di antara nama-nama itu, wa haqqaqahu, dan mewujudkannya, wa yutimmun ni'am, dan menyempurnakan nikmat-nikmat
Nikmat faham maksudnya dengan menjelaskan sekarang apa yang dulu belum pernah dijelaskan. Oh, bid'ah kan nih? Jadi tidak semua yang kita nggak tahu itu bid'ah. Tidak semua yang nggak disebutkan Nabi secara mansus. Jadi ajaran Nabi itu ada dua. Ada yang mansus, disebutkan langsung, dinaskan, mansus. Ada yang mustanbatah. Ada yang digali dulu baru faham. Nah, orang-orang yang cuma mansusah itu kelompok yang hanya pakai mansusah, kelompok tekstual namanya. Tapi kelompok tekstual ini kalau kurang memahami, kurang mengkoleksi teks, nanti dia akan menyalahkan orang yang punya teks lain. Apalagi orang yang mengistinbat, yang menggali, yang belum pernah digali orang terdahulu. Ini yang kita sebut ma'rifat. Jadi hasil istinbat itu disebut ma'rifat. Ma'rifat orang belakangan lebih tinggi dari ma'rifat orang terdahulu. Tapi mujahadah, ibadah orang terdahulu lebih tinggi dari ibadah orang belakangan. Paham di situ? Ya, jadi kita mau gimana juga ketawaan, kita nggak akan nyampe ke ketakwaan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi insya Allah antum ilmu kedokteran orang sekarang lebih tinggi nggak dari ilmu kedokteran Sayyidina Ali? Ya, benar nggak? Ilmu Rasam Utsmaniyah sekarang lebih tinggi kan daripada Abdul Aswad Ad-Duali? Iya, ya? Ngomong begitu bid'ah nggak, ya? Secara knowledge, hadis yang diperoleh Imam Bukhari 30 tahun, antum pelajari, download cukup dalam 3 menit. Nyampe di dalam handphone, betul nggak? Imam Bukhari download itu manual atau atu berapa tahun? 30 tahun. Kita berapa? Maka Imam Malik pernah bicara ketika orang minta ijazah kitabnya. Apa kata beliau? Beliau nggak nolak, dikasih nih, ijazahkan. Nawal tukum, aku serahkan kitab ini. Lalu beliau berbicara, ya, kalian memperoleh kitabku dalam 3 hari, padahal aku mengkajinya, memperolehnya selama 30 tahun. Ya sama lah antum, ya. Aneh kuliah 12 tahun. Ya, suluk belajar dari umur 11 tahun sampai umur 27 Naqsyabandi sama Saman. Habis itu Syazili sampai sekarang. Habis itu Khidriyah di tahun 2019 sampai sekarang. Ya. Aidrusiyah. Sekarang tinggal dengerin dong kan. Nggak ikut mujahadah tuh. Nggak ikut mujahadah. Dulu kita 40 tahun, kita 40 hari, ya, satu riyadhah 40 hari. Satu riyadhah 40 hari. Sekarang rukhsah kata Haji Syam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Famin asma'ihi, di antara nama Allah Ta'ala Al-Hamid. Apa arti Hamid? Yang dipuji, yang terpuji. Nama Nabi siapa? Al-Mahmud. Nama Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, Ahmad, Muhammad, Mahmud. Ya, dia juga itu. Ada lagi kalau di kitab Taurat lama Ahid. Ya. Kitab Taurat lama nyebutkan. Nah, kemarin yang Buya sebutkan dia menerjemah itu siapa, Buya? Al-Qafali dia. Nah, Al-Qafal itu diminta menerjemah kitab Taurat. Apa kata dia? Sini manuskripnya. Pas dia lihat, yang bukan yang ini, manuskrip yang ada nama Muhammad di situ, yaitu Ahid. Itu nama Ahid, Buya. Jadi Imam Qafal salah satu. Jadi penerjemah Taurat dulu orang Islam. Penerjemah ke bahasa Arab, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa beda Muhammad dengan Ahmad? Muhammad itu sama dengan Hamid, yang terpuji. Kalau Ahmad itu akbaru man hamida, yang paling, ya, pemuji yang paling besar. Wa ajallu man humida, yang paling mulia dari semua yang dipuji. Jadi kalau ke Allah dia paling banyak pujiannya, di antara makhluk dia yang paling terpuji. Ya, wa asyara ila nahwi hadza Hisan. Jadi Sayyidina Hisan bin Thabit punya kalam. Apa kalam beliau? Syair beliau. Wa syaqqa lahu min ismihi lihujillah fadul arsy mahmudun wa hadza Muhammad. Ya. Itu masuk ke syair-syair itu, ya. Apa kalimatnya? Coba dihafalin itu, Dawami. Wa syaqqa lahu min ismihi, Allah sematkan, Allah urai, pinjamkan dari namanya,
liujillahu untuk memuliakan Sayyidina Muhammad SAW. Jadi nama Allah kasih ke Nabi Muhammad SAW, tapi ketuhanannya tidak diberikan ke Nabi Muhammad, maka kita tidak pernah menuhankan Nabi Muhammad SAW. Fadzul arsy mahmudun, yang punya arsy bernama Mahmud, yang dipuja di bumi bernama Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu juga bernama Mahmud sallallahu alaihi wasallam. Wa min asma'ihi ta'ala, di antara namanya Ar-Ra'ufu Ar-Rahim. Ini dua makna, dua kata yang maknanya mutaqarib. Ya, bima'nan mutaqaribin. Apa dalilnya? Surat At-Taubah ayat 28. Di Taubah ada berapa ayat? Ada berapa ayat Taubah? Hah? Ini bukan terakhir ini. 129. Ini ayat 128. Wabil mu'minina ra'ufur rahim. Dan terhadap orang beriman dia ra'uf rahim. Saya pernah menjelaskan ini dulu. Coba cek di Taubah, surat Taubah adakah bismillah? Inilah bismillahnya. Maka bismillah itu ada beragam sigat redaksi. Ada sigat bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena tidak mungkin ada surat kecuali ada basmalahnya. Ini basmalahnya. Tasmiyahnya. Tasmiyah menyebut nama. Menyebut namanya. Maka kalam kita itu bukan kalam bid'i, tapi itu hasil ihdarul qalbi wa i'malul fikri, hasil zauq dan fikr. Dulu waktu itu kita belum ngaji kitab ini kan? Kita belum buka kitab ini loh. Walaupun saya sudah baca kitab ini, cuma kita belum membuka kajiannya secara terbuka. Wa min asma'ihi ta'ala al-haqqul mubin. Ya. Al-haq artinya al-mawjud, yang benar-benar ada. Al-mutahaqqaq amruhu, yang urusannya benar-benar terbukti. Wa kadzalikal mubin. Mubin itu al-bayyin amruhu, yang sangat jelas urusannya. Wa ilahiyatuhu, dan ketuhanannya. Dari kata bana wa abana, ya, yakun ma'nal mubayyan, yaitu sangat yang menjelaskan kepada hambanya, kepada hamba Allah amra dinihim. Ya. Jadi salah satu nama Nabi lagi apa? Al-Haqqul Mubin. Sudah 4 ya. Ini dicatat. Kasih aja, dicatat aja situ. Raufun 1, Rahimun 2, Al-Haqqu 3, Al-Mubinu 4. Wasamma Nabiya sallallahu alaihi wasallam bidzalika fi kitabih. Ya, dalil dari nama Nabi Al-Haq adalah surat Zukhruf. Hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin, sehingga datang kepada mereka sang nabi yang bernama Al-Haq, sang rasul yang mubin, yang menjelaskan. Sudah berapa? Sudah 4. Wa qala ta'ala, ini nama yang ke-6 dan ke-7. Berapa? Ke-5 dan ke-6 ya. Wa qul inni, dan katakanlah sesungguhnya akulah an-nazir al-mubin. Dia cuma nyebutin berapa? Nazir dan Mubin. Dia lupa, Ana itu juga nama Allah. Zid wahid ya. Berarti nambah 1 kan? Ana itu nama Allah bukan? Apa kata Allah? Innani ana Allah. Sesungguhnya aku ana. Maka ana itu nama zatnya Allah. Salah satu nama zatnya Allah. Dan itu juga nama isim zatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ana. Maka ada syair itu ya. Syair sufi, ya ana. Man anta? Anta. Ana. Anta. Anta ana. Maka dipanggil ya ana. Wahai aku. Wahai sang aku. Ya. Tidak ada anta. Ana. Kita ini satu. Maka itu. Ana bila ana. Anta bila ana bila anta bila ana. Ada ungkapan begitu. Hatta baqitu bila ana, gitu ya, sehingga aku menjadi kekal tapi dalam ketiadaan keakuanku. Ada ungkapan begitu dari Tusturi, Imam At-Tusturi ya. Sudah berapa? 7 dengan ana ya.
Qad ja'akumul haqqu min rabbikum, ya ini masa al-haq berarti disebutkan lebih dari sekali. Wa qad kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum, ini semenjak kita remaja Bu ya, kita udah curiga Bu ya. Surat Al-An'am ini. Kadzdzabu bil haqq. Man huwa al-haq? Al-haq wa sayyidina Muhammad. Ya. Al-haqqu min rabbika. Al-haq itu sayyidina Muhammad itu dari Tuhan, dari Allah. Jadi kita udah curiga, cuma ini validasinya di sini ya. Qila Muhammad wa qila al-Qur'an. Bermakna al-haq itu bisa berarti Muhammad, bisa berarti Al-Qur'an ya. Bisa berarti lawan dari kebatilan, bisa berarti al-mutahaqqiq sidquhu wa amruhu, yang terbukti kebenarannya. Ya. Al-Mubin sudah tadi ya. Nama berikutnya wasammahu wa min asmahi an-nur. Di antara nama Sayyidina Muhammad SAW An-Nur. Ada tadi di Asmaul Husna nama Allah An-Nur. Ada yang bernama pemilik cahaya. Kalau Allah Khaliqun Nur atau Ainun Nur, sumbernya cahaya, itu Allah. Atau bermakna Munawwir, penyebar cahaya, pemancar cahaya. Maka ada ayat surat An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard. Ini untuk santri-santri baca ini tiap malam. Biar otaknya cerdas. Itu wiridan saya selama saya jadi santri dulu. Ya. Wiridan saya selama jadi santri ini banyak ya. Salah satunya Allahu nurus samawati wal ard sampai terakhir. Terus yang kedua setiap memulai kita baca fahamna Sulaiman wa kullan atainahu hukman wa ilman wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Lalu kita doa tawassul, ya Allah, ya Rabb Musa, ya Rabb Ibrahim, ya Rabb Musa, ya Rabb Sayyidina Muhammad SAW, ya, hasilu muradi, ya, apa gimana lafaznya? Saya udah jarang baca. Biasanya kita kalau mau ngajar di kelas masih kita pakai itu. Warzuqni ilman. Gimana kalimat itu ya? Hasilu Allah marzuqni ilman. Ya, wa fahman. Wa malan, gitu kita dulu begitu. Kita tambahin sendiri Bu ya. Bid'ah. Oke, wa sammahu nuran, Allah namai Sayyidina Muhammad SAW nur. Apa dalilnya? Tadi surat An-Nur, lalu surah Al-Maidah surat 5 ayat 15. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Dan telah datang kepada kamu dari sisi Allah nur dan kitab. Berarti nurnya siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Maka beliau disebut oleh Imam Syazili An-Nuruz Zati. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad An-Nuruz Zati was-sirris sari fi sairil atau fi jamil asma'i wa sifat. Sudah berapa? 4. Ini kita kencang aja ya. Surah Al-Ahzab biasanya ini dipakai kalau kita maulid nih. Wa sirajan munira, ya. Ini kebalik dia, harusnya syahidan dulu, tapi nggak apa. Sirajan munira, kenapa ini dibalik? Karena mirip dengan nur. Siraj, apa mana siraj? Penerang. Munir, pemberi cahaya, sama. Berarti sudah berapa? Jadi siraj, penjelas urusannya, penjelas nubuatnya. Munir, apa beda munir dengan nur? Coba perhatikan, ini lafaz dari Qadiyah. Perhatikan ini. Munir bermakna tanwir qulubil mu'minin wal 'arifin bima ja'a bih. Nah, di sini Qadiyat ini menyebut para sufi dengan istilah qulubil mu'minin wal 'arifin. Munir itu adalah nur Allah yang Allah kemudian hidupkan di mana? Di qalbu orang beriman dan 'arifin ahli ma'rifat. Sudah berapa? 10 dengan anak. Ya. Wa min asma'i ta'ala asy-syahid. Asy-syahid berarti yang menyaksikan. Kalau di sini al-alim yang mengetahui. Atau bisa berarti saksi, ya, pada hari kiamat. Ya, dalilnya surah Al-Ahzab yang 46 mundur dari ayat yang tadi ya. Sudah berapa? 11. Sekarang juga itu juga ada di surah Al-Baqarah 143. Nama berikut Al-Karim. Al-Karim itu artinya orang yang suka memberi sebanyak-banyaknya. Kalau bahasa kitanya apa? Pemurah. Tapi kalau terjemahan bahasa Indonesia agak keliru. Apa terjemahan yang Indonesianya? Orang mulia. Terus bedanya apa dengan Majid?
Apa bedanya dengan aziz? Nah, berarti penerjemah itu tidak suci. Penerjemahan itu berkembang. Dan kita mesti terusin perkembangannya, jangan berhenti dengan terjemahan yang ada. Maka nanti ini mu'alim-mu'alim ribat ya, yang bisa bahasa Arab, ini mesti merumuskan makna al-asmaul husna dengan makna yang sahih. Insya, bukan hak ya, sahih aja. Kalau al-haq milik Allah subhanahu wa ta'ala. Oke. Terus, apalagi makna dari karim? Karim itu juga bermakna mufdil, yang melebihkan, atau al-afu, yang mudah memaafkan. Ya. Juga bermakna al-ali, mulia, tinggi. Sudah berapa tadi? Dengan karim. Apa dalilnya? Surat Al-Haqqah. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya itu adalah perkataan Rasul yang karim. Rasul di sini Sayyidina Jibril atau Sayyidina Muhammad SAW? Sayyidina Muhammad SAW. Nabi itu kalau memberi ngitung-ngitung nggak? Enggak. Maka wajarlah beliau disebut Nabiyun Karim, Rasulin Karim. Wa qala alaihi salam ana akramu waladi Adam, dan beliau mengatakan aku adalah manusia paling pemurah. Ya. Di antara nama beliau adalah Azim. Surat apa itu? Al-Qalam. Apa arti Azim? Jalilus Sya'n, yang kondisinya sangat mulia. Ya. Yang nggak ada lagi di atasnya kecuali Allah. Nggak ada lagi di atas derajat dia kecuali Allah. Itu disebut Al-Azim. Yang disebut Azim di Quran ada beberapa. Arash, Nabi Muhammad dan Allah itu sendiri. Maka aneh tanya sama ente, lebih ayyuma a'zam al-arsy wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mana yang lebih azim, Nabi Muhammad SAW atau Arash? Hah? Mana yang lebih? Hah? Arash itu dicipta dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kira-kira tuh? Bid'ah itu. Ya, bid'ah aja lah ya. Azim, sudah berapa nama? 13. Ya, di dalam salah satu naskah Taurat yang dibaca oleh beliau, ya, An Ismail diriwayatkan dari Sayyidina Ismail, wasata itu aziman, bahwa ia akan melahirkan keturunan yang azim, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Kalau di surah Al-Qalam, yang azim itu khuluqin azim, akhlaknya azim. Wa innaka, sesungguhnya engkau la'ala, ya, sungguh ala, coba, ala khuluqin, di atas khuluq yang azim. Apa beda khuluq dengan khuluq? Khuluq itu bentuk zahir. Kalau khuluq itu tabiat batin, sifat batinnya. Kalau khuluq bisa dirubah, bisa ke Thailand atau ke Korsel. Ya kayak ada yang kelaminnya aja di ini nama dia, tuker sama dia ya. Insya Allah itu ya. Jadi kalau antum ketemu di Thailand yang cantik-cantik, itu belum tentu cantik ya. Siapa tuh cantik gitu. Paham gak tuh maksudnya? Saya orang cantik gitu. Bahwa fi awali sifr, maka dalam lembar nomor Taurat ya, disebut beliau azim ya. Dan dalilnya surah Al-Qalam ayat 4. Apa nama lain beliau? Al-Jabbar. Nah, dalilnya surat Qaf. Dalil surat apa? Jabbar, wa ma anta alaihim bijabbar. Terhadap mereka kamu tidak menjadi jabbar. Apa makna jabbar? Jabbar itu yang mengubah secara mudah, secara ekstrim. Tapi terhadap mereka engkau tidak jabbar. Berarti ada yang Nabi jabbar ke kelompok tertentu. Maksudnya apa? Ada orang yang Nabi sekali pandang, dan dia sekali pandang Nabi langsung jadi wali. Itulah sahabat-sahabat Nabi Ahlul Badr. Sekali dia pandang Nabi, sekali Nabi pandang dia langsung jadi wali dia. Maka afdalul awliya minas sahabat. Wali tertinggi itu wali sahabat Nabi. Ya, baru kemudian wali-wali setelah itu. Nabi pandang atau dia pandang Nabi? Coba bayangkan, ente dipandang sama orang mulia, seneng nggak?
Kalau ente mandang Nabi, orang mulia, senang nggak? Lu senang. Nah, Nabi kita pandang, kata Nabi, tuba liman ra'ani, akan dapat satu makom di surga namanya tuba, bagi orang yang memandang aku. Maka ra'a itu beda dengan nazara. Kalau ra'a bil qalb, dia mandang pakai zahir, tapi dia bawakan. Maka ra'a itu bitasdiq. Kalau nazara belum tentu. Ra'a itu ada tasdik, pembenarannya. Kalau nazara belum tentu. Ya, itu beda ra'a dengan nazara. Dan nama ini ada di kitab Zabur, ya. Kata beliau, summiyan Nabi SAW fi kitab Daud bi Jabbar, qala taqallad ayyuhal jabbar sayfaka fa inna namusaka wa syara'aka maqrutun bi haibati yaminik. Oke, ya. Jadi Nabi itu kalau mengislah, bayangkan memperbaiki satu umat. Nabi Nuh 900 tahun nggak selesai. 900 tahun. Nabi Musa bertahun-tahun membersama Bani Israel, tetap Bani Israel bandel. Salah satu umat Nabi Musa itu adalah Samiri. Nabi Musa dikecengin tuh sama Samiri. Maka Nabi Musa ketemu Samiri. Beda dengan sikapnya Nabi Musa ketemu Nabi Harun. Pulang dari Tursina, Nabi Harun ditanya, "Ya Harun, ini apa-apaan? Kenapa kamu biarkan mereka menyembah berhala?" Itu jenggot Sayyidina Harun ditarik. Wah, itu kemarahan itu. Tapi pas jumpa dengan Samiri, satu helai rambut pun gak disentuh. Karena Nabi Musa melihat Samir itu bergidik juga romanya. Wih, ngeri juga nih orang. Ya. Nabi yang diizinkan Allah terbang, Nabi siapa? Hah? Nabi Sulaiman juga nggak beres. Karena emang hak dia ketemu Nabi Isa. Maka antum cek Sahih Muslim. Di Sahih Muslim disebutkan Nabi Isa itu paling ditakuti oleh Samiri Dajjal. Jadi nanti akhir zaman kalau kita dapat masanya nih, kalau ada orang manggil ya Isa, ya Nabi Allah Isa, itu kabur itu. Siapa yang kabur? Tapi antum jangan sombong dulu. Kata Nabi SAW, orang beriman yang awam kebanyakan kalau jumpa Dajjal, dia mengira dia masih mukmin, tapi sebenarnya nafsiyahnya sudah gelap. Nafsiyah dia sudah gelap. Sekarang aja banyak udah nolak, ya. Banyak nolak, gimana kalau Mahdi yang sebenarnya keluar? Ini adabnya, ini adab. Kalau ada orang ngaku Mahdi, kita nggak ingkari, kita nggak usah percaya juga. Siapa tahu benar. Kalau diingkari siapa tahu, tapi juga jangan langsung ditasdik. Siapa tahu juga bukan. Terus gimana? Tawakuf, kita bertahan, istifta kolbu, tanya kolbu, minta isyarat kepada Allah. Ya, kita ikuti batiniah kita. Jangan ikutin orang lain lagi sekarang. Istafti kolbak. Saya nanti nggak akan ngasih tahu juga apa yang saya rasakan. Ya, nanti ke depan ada orang nanya, benar nggak itu Mahdi? Katanya aja batin ente. Nanti kita menanya diri kita masing-masing. Itulah guna kalam Nabi SAW kepada sahabat, istafti qalbak, tanya ke dalam kolbumu. Berarti dari sekarang harus melatih nanya kolbu, mesti mulai dilatih. Berarti setiap hari mesti duduk waktu sore, waktu pagi, latihan baca syahadat Nur Muhammad SAW, baca zikir, zikir kolbu, zikir fikrah, zikir sir, zikir ruh. Mulai dizikirkan itu semua, ya. Mulai kita dialog dengan diri kita. Jangan cuma nonton-nonton doang, ya. Nonton YouTube mulu, ya. Ini wajah-wajah YouTubiah ini. Allahumma sholli ala sayyidina. Kalau YouTube antum gimana? Ya sama aja, kan tuh nonton doang. Latihan, ya. Salah satu nama beliau yang lain apa? Tadi udah berapa? Nama lainnya Al-Khabir. Dalilnya surat Furqan ayat 9. Ar-Rahman, ya. Fas'al bihi khabira. Ya, fas'al bihi khabira. Khabira orang yang mengkhabarkan satu yang tersembunyi. Sudah azan ya? Sudah berapa nama itu? Udah sampai situ dulu. Ya, sampai di situ. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita. Dan aku lakum, ada faidah baca nama Nabi, di mana ada tempat dibaca nama Allah, dibaca nama Nabi SAW, tanazzalat fihi
al-barakat wal rahmat wal futuhat wal kusyufat wal syuhudat, ya. Di tempat yang dibaca di situ nama Allah, nama Nabi, maka Allah bukakan batin orang di sana, Allah beri cahaya rumahnya, kalau dia cekcok akan cepat selesai, kalau rezekinya seret itu akan Allah mudahkan. Tapi tujuan kita bukan itu, tujuan kita mendekatkan diri kepada Allah, mengenal kekasih Allah SWT. Ala hadhihi wa likulli salih al-Fatihah. Amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.